Kulo nu anyaran kiai sampean tak critani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggere ana tahlilan ana apa-apa sing diundang masyarakat itu kulo. Kulo nu anggere teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam 7 kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai kulo dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulo itu kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuk sungkan, mosok kalah dhisik Gus Ba. Sesuk tiang-tiang takon. Ora tersinggung Gus nek teko awal ora ana kancane. Agama zaman akhir nasibe kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam, awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian tuh awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sampean terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta, setengah 4 itu wis ning Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT malah sampean sak jam sedurunge santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini tidak ini kriminal. Itu sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa membuam mureng-mureng tenan. Saya mboten wani tenan, wedi tenan. Pokoke saiki sekeli satu sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ora dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh napa? Contoh gitu. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti ya biasa saja melihat fenomena itu. Ya. Mana kalau ngaji temputi-temputi tepat Pak. Tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngaji saya ada? Nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nak ngaji, saya ngaji teng mriki atau budi-budi. Misalnya ngantuk nggih ngopi tenan. Misalnya ada duit, boleh duit tenan. Pas ngaji kudu ayam, tak ilmu tenan. Betul kok wong-wong ngaji ngantuk wango. Baru halamane ra roh golek-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Wong ape tuku rokok wae roh regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak bareng ngaji halamane ra roh. Kriminal, napa? Paham, swargane ditutup. Gus terlambat, paham. Biar tahu ini contoh hero. Dia contoh napa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cengeng karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang, mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korhum, faqad masal qauma korhum. Wong kafir gendo-gendo, iku wani luka. Mau demi kekafir. Gue jare demi pangeran luka kamu nek gegerem gak karu. Kulon sak niki di jamaah teng Bojonegoro. Sak niki sebagian pun tahajud. Gara-gara nggih mandi, oleh provokasi kula mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Wis setengah papan tu tang yo ra kan ben katokan cekak nyolong pitik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kan ben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora. Nyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo wedi. Secara basariah kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kere pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok kita dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kere tapi istiqomah. Kita dadi wong saleh kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampean jadi bandar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur
hidup. Sudah gitu persaingan antar bandar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Kita dadi wong saleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi ora orang pelor diuntali gegere ora karo. Lho tenan Pak Wae ninja niku kula santri kula kadang kula begemar kula ge kathah. Gus maca-maca apa tak nguntal apa. Aku jambuk. Cangkem kiai sibuk latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunane aku wong saleh model apa? Aku wong saleh model. Kan kula kiai mbok wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang bayar turjuna minallah malah ya. Kita rojani Allah gak wani. Kalau ini cerita tentang jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Cek larang dhuwit parkir. Lah kok mboten semono. Nak umure wong rata-rata 60 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan iku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nak sak wulan untuk 90.000, 10 wulan niku wis entuk pinten? Sinten? 900. 900. Ping 60 tahun niku berarti kaya di dhuwit 1 juta. Di wong nak sedina buat dhuwit 3.000, 60 tahun di dhuwit 1 juta. Kaji mok 30 tahun, berarti regane kaji 1.500, Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mok per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mbok kira tok kuaci gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang mlebu terminal, peron. Wong TV Vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang napa? Parkir lebih murah timbang uang napa? Kalau gue hitung 1 hari itu 2.000, apa 3.000 itu saumurmu di duit 1 juta. Lah anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Lu ngono kelangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hiro itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hiro blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis. Nangis kula. Ya yo kadang sing saleh itu, sing nakal wani di aksi nganti malam hari, sing saleh malah kemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita dadi wong saleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awake dibentengi fisik, dibentengi jimat. Macam. Antara kula wis ora usah wedi. Ya begini. Ini contoh-contoh hiro, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hiro. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa nopo. Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Usilah, sampai cari nanti, kitab Afatil nopo Usilah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus Nabi itu takut pengiran, kenapa ya Rabbi? Jare pengiran, karena gak pernah kepengen radisekno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dikira, dari Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah ning kampungnya, asik nyaman ning kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru.
Piye to? Bumi ning kene tetep ae pangeran. Lho kok pangeran ra disembah. Lho wong ning kene ya tetep mangan rezekine pangeran ora disembah. Kurang wajar tenan. Harusnya setiap umat Islam itu punya hero begitu. Misalnya kampung sini soleh. Kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu tersinggung. Lu ning kene lah wong kaya ning bumine pangeran, ning kene lah wong ra mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya nopo? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh dunia? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Ku sumare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Mulane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nandingi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mulane kula ben kowe tanjak sampe kula tak ya maksude ben ra sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong soleh ra duwe cabang kesolehan kok repot to kira nerangno kok kowe wangel lho. Mulane Mustafa ngomong kowe soleh ora ngarep dadi wali nek ana takok ngomong. Nek dibaptis ngene ben umat soleh maksudnya. Tidak biar sampean tahu, selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ana nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok engko amar betutut. Wis ngono jaman tukaran mbek bojone. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes nang dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kere. Kita miskin memang enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin nganti rasa berjuang, wis lampu napa? Merah.